Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi hari ini tanggal 30 Januari 2026 dan besok tanggal 31 Januari 2026. Saya ingin menyampaikan informasi terkait ini sebelum 31 Januari atau tepat di tanggal 31 Januari, apa saja yang harus teman-teman operator selesaikan ya terkait tanggal cut off ini ya, karena ada yang bilang, "Bang, cut off 31 Januari harus ngapain aja?" gitu ya. Jadi mari kita bahas terkait tanggal cut off 31 Januari 2026 ini. Sebenarnya ini hampir setiap tahun sama ya, tapi saya perlu informasikan mungkin buat teman-teman operator baru juga ya. Jadi, ada beberapa data cut off atau batas akhir pendataan di tanggal 31 Januari 2026 ini. Kalau yang nggak tahu cut off itu artinya batas akhir. Nah, cut off apa gitu, nanti berarti batas akhirnya di tanggal itu, gitu teman-teman ya. Nah, jika Anda terlewat dengan batas akhir ini, maka akan ada beberapa kendala atau resiko yang ditanggung. Kendalanya apa, resikonya apa, mari kita bahas tentunya ya. Oke. Dan ada juga yang wajib, jadi tanggal 31 itu benar-benar harus selesai, atau ada juga yang disarankan. Artinya kalau lewat ya ndak apa-apa sih, cuma kalau bisa tanggal itu sudah diselesaikan, gitu teman-teman. Nah, yang pertama adalah cut off usulan PIP fase 1. Ya, benar. Jadi di tanggal 31 Januari ini adalah usulan untuk PIP di semester ini tahun 2026 fase 1. Ya, kenapa disebut fase 1? Karena nanti ada fase 2 tapi tanggalnya beda ya. Jadi jika siswa Anda ingin menerima PIP di usulan semester 1 ini, maka Anda harus mengusulan PIP paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Jadi besok nih, besok terakhir usulannya. Nah, usulan PIP-nya itu dilakukan melalui aplikasi Dapodik, tidak melalui mana-mana pun ya, semuanya lewat Dapodik. Kecuali usulan PIP yang pemangku kepentingan, biasanya dari DPR, itu ada minta Excel yang isinya usulan data PIP. Tapi untuk yang itu saya ingatkan hati-hati, takutnya ada orang ngaku-ngaku, nanti minta data siswa, ternyata itu palsu gitu ya, jadi harus waspada. Saya nggak pernah usulkan lewat pemangku, saya fokusnya ke Dapodik aja biar aman. Kemudian usulan PIP yang tadi saya katakan ada 2 fase. Fase pertama itu pertanggal 31 Januari dan fase kedua itu bersamaan seperti cut off dana BOS yaitu pertanggal 31 Agustus. Jadi 2 fase itu. Kalau tidak ada perpanjangan tentunya ya, teman-teman. Biasanya kan nanti ada surat edaran perpanjangan dan lain sebagainya. Sampai saat ini tidak ada informasi perpanjangan usulan PIP. Kemudian cara mengusulkan PIP sudah ada panduannya di YouTube Ngapakpedia yang ini teman-teman. Kalian bisa ketik aja PIP 2026 Ngapakpedia. Nah, ini ya, cara mengusulkan PIP tahun 2026 ini videonya udah 2 minggu yang lalu. Ya, jadi ketika surat edarannya muncul langsung saya bahas. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum mengikuti Ngapakpedia dari awal, belum melihat video ini juga, silakan disimak ya. Atau kalau teman-teman mau melihat video-video lainnya terkait PIP ya, cara cek penerima PIP, cara semuanya ada di YouTube Ngapakpedia. Ya, silakan disimak. Kemudian jika siswa tidak diusulkan, maka siswa kemungkinan tidak masuk calon penerima PIP di semester 1. Nah, saya mengingatkan, tugas kita sebagai operator hanya mengusulkan. Yang berhak memutuskan dapat atau tidaknya adalah data di pusat. Nah, keputusan dapat atau tidak itu berdasarkan 2 data setahu saya, yaitu kalau dia masuk DTSEN, itu dia bisa dapat PIP, atau kalau diusulkan dinas, itu juga bisa dapat PIP, gitu teman-teman ya. Jadi itu diperhatikan, tugas operator sekolah hanya mengusulkan, dapat atau tidaknya tergantung di pusat.
Nah, yang sudah diusulkan tahun lalu tetap wajib dicek statusnya. Buktinya kemarin di Dapodik saya juga ada yang berubah menjadi tidak menerima PIP ya. Siapa tahu kalian juga ada yang berubah, jadi tetap wajib dicek datanya ya. Seperti itu cut off yang pertama. Kemudian cut off yang kedua yaitu laporan BOSP tahap 2 tahun 2025, yaitu penggunaan dana BOS tahun 2025 dari Juli sampai Desember. Kalian harus sudah tutup BKU di Arkasnya. Nah, bendahara BOSP wajib tutup BKU maksimal 31 Januari 2026. Itu wajib. Ya, wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena jika lewat dari tanggal itu, maka ada beberapa hal yang harus ditanggung. Yaitu, satu, dana bosnya tahun 2026 jelas belum bisa disalurkan. Lawang, laporan tahun lalu belum selesai, ya tahun ini belum bisa dikirim. Nah, kalau laporannya lewat dari tanggal itu, biasanya ada potongan 2%. Kalau lewat Januari 2%, kemudian lewat Februari 3%, lewat Maret 4%. Kayaknya seperti itu. Koreksi kalau saya salah ya, teman-teman. Saya masih ingatnya seperti ini. Jadi nanti ada potongan yang kalian terima kalau laporan BOSP-nya telat. Ini sengaja saya bahas karena banyak juga ternyata di operator sekolah yang merangkap bendahara bos seperti saya. Ya, jadi kalian harus sudah selesai. Dan sebagai informasi tambahan, dana BOSP sudah tersalur ke rekening. Ini untuk yang tahun 2026. Kalau kalian sudah selesai membuat laporan di tahun 2025-nya, sudah tutup BKU sampai Desember gitu ya. Kalau belum ya belum bisa tersalur gitu teman-teman ya. Terus sinkronisasi dapodik. Nah, ini juga disarankan. Kenapa nih per tanggal 31 harus banget sinkronisasi dapodik? Ya karena itu tadi. Sinkronisasi dapodik disarankan dilakukan untuk mengirim data usulan PIP. Karena kan PIP diusulkan lewat dapodik. Jadi sebelum 31 atau tepat di tanggal 31 kalian harus sinkron. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, mengirim data pembelajaran terutama terkait guru sertifikasi. Nah, sekarang itu validasikan per bulan. Jadi sebaiknya teman-teman harusnya sinkronisasi Dapodik sekarang ya. Walaupun misalnya belum valid enggak apa-apa. Nanti yang penting data pembelajaran di bulan Januari ini sudah terkirim ke pusat sehingga nanti ketika valid di bulan Februari itu guru yang bersangkutan memang sudah aktif mengajar dari Januari dan terbaca datanya. Begitu teman-teman ya. Jadi itu disarankan sinkronisasi Dapodik terkait pengiriman data pembelajaran. Kemudian mengirim perubahan data dari Dapodik ke database pusat. Jelas kalau ada perbaikan data ya segera dikirim misalnya mutasi keluar siswa, mutasi PTK, dan lain-lain terkait data Sarpras misalnya gitu-gitu teman-teman ya. Itu yang ketiga. Dan pastikan sinkronisasi Dapodik menggunakan Dapodik versi 2026C. Nah, skip dulu informasi sedikit buat teman-teman operator. Kalau kalian sudah sinkron, saran saya kalau belum pernah install ulang Dapodik, install ulanglah Dapodik langsung di versi 2026C. Yakinlah, pakai saja installer 2026C. Yang B-nya jangan dipakai ya. Kalau tidak ada masalah, tetap saranku install ulang Dapodik 2026C. Wajib menurut saya. Gitu ya teman-teman ya, itu saja. Kenapanya pokoknya nurut saja. Kemudian yang keempat, hal lain yang mungkin tidak sama antar sekolah. Nah, kalau saya 3 hal itu yang wajib saya lakukan sebelum 31 Januari. Kalau yang lainnya, ya ada beberapa mungkin ya pekerjaan yang mungkin berbeda tiap sekolah. Di tempat kami yang wajib selesai per tanggal 31 Januari ya ini. Mungkin kalau di sekolah negeri ada lain ya misalnya e-kinerja kah atau apa yang saya tidak tahu, teman-teman. Saya hanya mengingatkan saja. Biar teman-teman yang mungkin tidak ingat atau lupa itu, "Oh iya saya harus usulkan PIP, oh iya saya harus ini, saya harus itu." Itu karena makin bertubi-tubinya pekerjaan. Apalagi mau OSN, ayo semangat. Ada OSN, ada info GTK, ada PIP, ada nanti e-ijazah, ada TKA, 5 nih yang umum aja ada 5 nih, belum yang lain-lain yang mungkin beda-beda tiap sekolah. Ya, jadi silakan tinggalkan pesan di kolom komentar untuk saling mengingatkan teman lain perihal pekerjaan yang harus selesai di bulan ini tentunya. Nah,
Terima kasih. Itu saja video pembahasan kali ini terkait data cut off tanggal 31 Januari 2026. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.